Harapan saya sih peran technical advisor atau penasehat teknis yang dijalani Jordi Cruyff nanti, saudara-saudara, tidak tumpang tindih dengan fungsi direktur teknik. Dan jangan sampai ini si Jordi Cruyff ini nanti terlalu intervensi, terlalu dalam mencampuri urusan pelatih tim nasional Indonesia Patrick Kluivert. Nah, kalau itu terjadi ya bubar jalan, saudara-saudara. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan. Akan ada yang kita perbincangkan. Kita ulas, kita analisis, kita cakap, kita bacotin, kita gibahin, kita cangkeman. Tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di negara-negara tetangga, negara-negara sahabat, negara-negara jiran, negara-negara serumpun, Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Filipina, Brunei, Darussalam, Singapura, Timor Leste, Australia, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara air, negara dongeng, dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian, tanpa provokasi, hanya berdasarkan fakta dan bukan klaim semata, saudara-saudara. Tidak ada hoax, tidak ada hoax, tidak ada hoax, baik yang sudah lama maupun yang terkini. Bebas, saudara-saudara, bebas, bebas, bebas. Yang penting, sopan. Jadi begini saudara-saudara, jadi begini hari Selasa sore, siang menjelang sore, sore menjelang malam, PSSI mengumumkan, membuat sebuah pengumuman penting, sebuah keputusan yang ya boleh dibilang mengejutkan juga tidak, dimengejutkan juga iya, macam-macam lah pokoknya saudara-saudara. Itu adalah keputusan penting yang diambil oleh PSSI pimpinan Erick Thohir terkait dengan tim nasional Indonesia, terkait dengan PSSI. Nah, Erick Thohir mengumumkan bahwa telah menunjuk Jordi Cruyff sebagai technical advisor. Technical advisor adalah penasehat teknis. Nah, tim nasional Indonesia, penasehat teknis PSSI. Dia menjelaskan, dia ditunjuk nanti setelah itu datang ke Indonesia bersama Patrick Kluivert untuk membahas, untuk merumuskan, berbicara dengan BTN, Badan Tim Nasional, untuk berbicara dengan tim nasional secara umum, pemain, pelatih, untuk apalah konsep dia. Nah, itu Jordi Cruyff ditunjuk. Dan Jordi Cruyff ini, saudara-saudara, dari namanya aja udah jelas lah. Marganya dah Cruyff. Dia anak dari legenda sepak bola Belanda, pemain besar di Belanda sana, di Eropa, bahkan ya di dunia lah, Johan Cruyff. Jordi Cruyff ini sekarang berusia kalau nggak salah sudah 51 tahun, kelahiran 9 Februari 1974. Dulu dia mantan penyerang, gelandang serang, ya mirip kayak bapaknya lah. Gelandang serang bisa, kemudian winger bisa, second striker bisa, kemudian pemain yang ya punya karir yang cukup lumayan. Dia dia memulai dari Barcelona B, Akademi Barcelona La Masia ketika bapaknya masih melatih di situ. Kemudian dia pernah juga membela Manchester United di eranya Ryan Giggs, David Beckham, Paul Scholes. Nah, kemudian dia sempat main di Celta Vigo, dia sempat main di Deportivo Alaves ya di Spanyol. Kemudian dia sempat Metalurg Donetsk di Ukraina. Kemudian dia pensiun di Malta di FC Valletta. Dan ini punya ya, kalau secara kualitas permainan, kalau sudah pernah nonton hidup di zamannya dia, pemainnya cukup bagus lah, saudara-saudara. Dan sekarang si Jordi Cruyff ini bekerja sebagai technical advisory di PSSI. Klub, saudara-saudara, Jordi Cruyff ini juga punya riwayat bermain di tim nasional Belanda. Dia punya 9 caps dan 1 gol pada tahun 1996. Dia ikut kalau nggak salah itu Euro 1996 ketika digelar di Inggris. Nah, bersama tim nasional Belanda. Dia juga pernah membela tim nasional Catalunya, saudara-saudara, dari 1995 sampai 2004. Tim nasional Catalunya adalah tim nasional separatis.
Di Spanyol itu kan ada tim nasional Catalunya, tim nasional Basque, tim nasional Aragon, macam-macam lah. Tim nasional regional itu di sana. Nah, dia membela Catalonia itu karena dia sudah lama tinggal di Catalonia dan namanya dia Jordi itu berasal dari Saint Jordi, nama pelindung, santo pelindung orang Catalonia, orang Barcelona. Itu Jordi Cruyff. Kemudian setelah pensiun dia sempat menjadi pelatih, juga sempat menjadi direktur teknik di Maccabi Tel Aviv. Maccabi Tel Aviv itu adalah klub dari Israel, klub Israel Premier League, saudara-saudara. Waktu itu dia memimpin Maccabi Tel Aviv mendominasi Liga Premier Israel. Nah, kemudian dia juga membawa Maccabi Tel Aviv bola mondar-mandir di kompetisi Eropa. Setelah itu dia sempat pergi ke Cina melatih Chongqing Danglifan atau apalah. Kemudian dia Shenzhen FC dia melatih di Cina. Dia sempat sebentar menjadi pelatih tim nasional Ekuador. Jadi pengalaman Jordi Cruyff ini, saudara-saudara, sebagai pemain maupun sebagai pelatih, sebagai pengurus sepak bola ini ya tidak perlu kita ragukan lagi, walaupun ya belum sekelas Pep Guardiola. Belum sekelas Carlo Ancelotti, belum sekelas siapa lagi ya? Ya pokoknya lumayan lah, saudara-saudara, untuk untuk negara seperti Indonesia, kurikulum vitae, kemudian pengalaman, kemudian kualitas, kemampuan Jordi Cruyff ini saya rasa ya lumayan dibandingkan dengan negara-negara tetangga Indonesia seperti Malaysia, seperti Thailand, seperti Vietnam, seperti Kamboja, seperti Timor Leste. Punya kualitas yang bagus, saudara-saudara. Pertanyaan saya adalah, ini fungsinya apa? Technical advisor ini fungsinya apa? Penasihat teknis ini mau digunakan PSSI itu fungsinya apa? Buat apa gitu loh, saudara-saudara ya. Karena tidak semua negara, tidak semua klub, tidak semua tim nasional itu membutuhkan technical advisor. Tidak semuanya, tidak banyak yang mempunyai itu, karena ini fungsinya nggak jelas. Dia penasehat. Yang namanya penasehat itu kan bisa didengarkan, bisa juga tidak. Namanya juga nasihat, saudara-saudara, namanya juga saran. Dan ini technical advisor ini, penasihat teknis ini ditakutkan jangan sampai dia tumpang tindih dengan fungsi direktur teknik. Karena PSSI sendiri berencana untuk menunjuk seorang direktur teknik yang sampai sekarang belum jelas siapa dia. Nanti katanya tanggal 28 mau diumumkan. Gak jelas lah siapa itu direktur teknik. Kalau Jordi Cruyff jadi direktur teknik, menurut saya juga sebenarnya lebih bagus daripada jadi technical advisor. Karena nanti ini akan tumpang tindih antara direktur teknik dan penasehat teknis. Kemudian jangan sampai pula fungsi dari advisor ini, penasehat ini nanti mencampuri terlalu dalam kewenangan pelatih tim nasional Indonesia. Kewenangan Patrick Kluivert, jangan sampai itu terjadi, saudara-saudara. Kalau hanya sekedar diskusi, oke. Tetapi ya itu kekhawatiran lah, saudara-saudara. Kekhawatiran jangan sampai dia masuk terlalu dalam, masuk terkait dengan pemanggilan pemain, masuk terkait taktik dan strategi di lapangan. Jangan sampai pula dia akan menjadi beban bagi Patrick Kluivert, karena Patrick Kluivert merasa ini dia diawasi, merasa tidak nyaman bekerja. Jangan sampai Alex Pastur, jangan sampai Denny Lansat merasa ada ada orang yang benar-benar memantau dia 24 jam ya, kayak begitu. Jadi fungsinya ini harus dijelaskan dengan detail oleh PSSI, dan jangan sampai ini terlalu dalam masuk ke dalam urusan teknis. Dan kalaupun dia hanya memberi saran juga tidak ada manfaatnya apa gitu loh, saudara-saudara. Tidak ada fungsi, tidak ada job desk yang jelas, yang dia kalau saran misalnya nih ya, kalau sarannya dia nggak diikuti mau apa? Itu juga perlu dirumuskan. Apakah sarannya wajib diikuti? Apakah sarannya tidak wajib diikuti? Ataukah ini hanya buang-buang duit saja?
juga nggak tahu dasar pemikiran PSSI kenapa mereka benar-benar membutuhkan seorang technical advisor, seorang penasihat teknis. Ini saya tidak tahu apakah ini ya murni sepak bola atau ada unsur-unsur lain ya. Tetapi yang pasti kita harus menunggulah. Kita menunggu mereka datang ke Indonesia, kita menunggu mereka bekerja di Indonesia, kita menunggu hasil yang akan mereka dapatkan bersama tim nasional Indonesia. Karena nanti pertandingan pertama di rezim baru tim nasional Indonesia, rezim Belanda ini nanti ada tanggal 20 Maret 2025 waktu tim nasional Indonesia berhadapi Australia di Sydney. Itu yang pertama. Pembuktian pertama itu kita lihat di situ. Apakah gembar-gembor sesumbar hiperbolis yang selama ini dilontarkan PSSI itu terkait Patrick Kluivert, terkait Alex Pastoor, terkait Danny Lansat, terkait si Jordi Cruijff ini akan benar-benar terbukti atau tidak. Itu di situ kuncinya di situ. Kalau ternyata ya pertandingan pertama mungkin masih bisa kita toleransi lah. Kalau seandainya kita kalah masih bisa toleransi. Tetapi nanti di pertandingan keduanya tanggal 25 Maret 2025 di Jakarta ketika melawan Bahrain, ya ini nggak bisa kita toleransi kalau sampai kalah. Karena kalau sampai kalah ya kemungkinan besar akan lolos ke babak berikutnya akan lebih berat lagi, saudara-saudara, akan lebih berat lagi. Karena itu berarti Indonesia menyisakan 2 pertandingan di bulan Juni dengan lawan yang Cina dan Jepang yang berat. Cina dan Jepang kayak gitulah sudah. Jadi ini pembuktiannya nanti ada di situ. Ada di situ. Saya nggak tahu ya nanti kalau hasilnya ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi, ini akan seperti apa? Apakah saudara-saudara akan kemudian teriak-teriak out, Kluivert out, atau Sintayong back, atau Erick Thohir out, atau apa ya? Kita lihat saja nanti saudara-saudara tanggal 20 dan tanggal 25 Maret. Saya adalah Patrick Kluivert, Jordi Cruijff itu segera datanglah untuk menggelar latihan setidaknya kepada pemain-pemain lokal Indonesia di Liga 1. Ya nanti jadwal Liga 1 bisa menyesuaikan lah, mungkin diliburkan seminggu misalnya atau 2 minggu untuk menjalani latihan nanti sebelum pertandingan melawan Australia. Sementara pemain-pemain abroad kan nggak mungkin ikut pemusatan latihan ya, mereka datang nanti 3 hari, 4 hari, 5 hari sebelum pertandingan itu akan lebih mudah. Tetapi pemain lokal itu kan perlu diinstal. Karena ini pemain-pemain lokal ini kalau masih butuh pemain lokal ya. Kalau masih butuh pemain lokal memang perlu diinstal karena loading mereka itu cukup lama, saudara-saudara. Butuh waktu yang cukup lama untuk bisa memahami pergantian taktik, strategi, cara melatih dari Sintayong ke Patrick Kluivert. Kalau pemain-pemain abroad, khususnya pemain-pemain keturunan, pemain-pemain yang dari Belanda itu saya rasa tidak akan terlalu susah lah. Tidak akan terlalu susah, mereka satu frekuensi, bahasanya sama, filosofi permainannya sama, mereka juga sudah saling mengenal, tidak akan susah. Tetapi bagi pemain-pemain lokal Indonesia khususnya di Liga 1 yang akan digunakan ya, kalau ada ini, kalau nggak ada ya terserah pelatih, nggak apa-apa, bebas, yang penting sopan. Tapi kalau ada, itu ada baiknya mereka dikumpulkan lebih dulu, menjalani latihan 2 minggu kah, seminggu kah, untuk diinstal, untuk dikasih tahu keinginan pelatih yang baru ini seperti apa, keinginan Patrick Kluivert itu seperti apa, cara main dia bagaimana, metode latihan dia bagaimana, taktik dan strategi yang dia harapkan dari pemain lokal itu seperti apa. Kemudian kalau perlu pemain lokal juga diajari cara menendang bola yang benar. Kalau masih tekniknya salah, diajari cara passing, cara bermain bola yang baik dan benar. Kalau tekniknya, kalau cara bermainnya masih. Jadi itu menurut saya yang perlu dilakukan. Datanglah segera ke Indonesia dan kemudian segeralah memulai latihan dengan pemain. Saudara-saudara, terakhir ya harapan saya sih semoga sukses lah. Karena ini belum apa-apa, sudah belum bekerja. Kalau kita meragukan, memberi kesempatan, tidak memberi kesempatan ya salah juga. Kita hanya memberi masukan saja lah, memberi masukan, skeptisisme, nah itu boleh, wajar. Tetapi yang lebih fair adalah kita memberi kesempatan kepada Jordi Cruijff ini untuk bekerja, untuk membantu mengembangkan sepak bola di Indonesia. Itu dia maunya seperti apa, itu saja yang paling penting. Biarkan dia bekerja, kita kasih kesempatan 1, 2, 3
4, 5, 6 pertandingan, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun, 2 tahun kita kasih kesempatan. Kalau hasilnya jelek ya mau gimana lagi. Tetapi kalau hasilnya bagus ya kita beri apresiasi, kita beri pujian. Sebab kalau kita sudah belum apa-apa, kita sudah meremehkan, merendahkan, tidak menganggap ini tim yang buruk ya salah saudara. Kita kasih kesempatan lah. Kita kasih kesempatan mereka membuktikan diri, kita kasih kesempatan mereka membuktikan kualitas, kita kasih kesempatan mereka membuktikan sesumbarnya seperti apa. Dan nggak usah lagi diungkit-ungkit masalah Sintayong. Biarkan dia sudah berlalu dan dia sudah datang lagi ke Indonesia untuk iklan atau apalah, itu terserah dia, bebas. Nggak usah diungkit-ungkit lagi. Nanti kita lihat saja tim ini ke depan seperti apa. Kalau ternyata hasilnya jauh lebih jelek ya mau gimana lagi. Semuanya harus out berjamaah. Tetapi kalau hasilnya bagus ya kita beri apresiasi saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan. Dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas. Semua sudah berbincangkan, semua sudah kita cakap, semua sudah kita ulas, semua sudah kita analisis, semua sudah kita gibahin. Kita bacotin saudara-saudara. Tadi kita bicara tentang Jordi Cruyff. Jordi Cruyff yang baru saja ditunjuk sebagai technical advisor, sebagai penasehat teknis tim nasional Indonesia, sebagai penasehat teknis PSSI. Jordi Cruyff ini adalah anak dari legenda sepak bola Belanda, Johan Cruyff. Karir dia di sepak bola cukup panjang. Dia pernah menjadi pemain yang cukup sukses di Barcelona, di Manchester United, kemudian di sejumlah klub lainnya. Deportivo Alaves, kalau saudara-saudara ingat tahun 2001, Deportivo Alaves itu tampil ke final Piala UEFA dikalahkan Liverpool. Itu Jordi Cruyff, saudara-saudara. Dia juara Liga Premier, juara di eranya David Beckham, Ryan Giggs, Paul Scholes. Itu dia main di situ di Manchester United. Kemudian main juga di Barcelona ketika bapaknya si Johan Cruyff itu masih melatih di sana. Dan ini rekam jejak panjang. Dia juga setelah jadi pemain dia menjadi direktur teknik di Maccabi Tel Aviv, klub dari Israel yang dibawa mendominasi Liga Israel sekaligus menjadi langganan di kompetisi Eropa. Kemudian dia juga sempat melatih di Cina, saudara-saudara. Sempat melatih di Cina. Kemudian sekarang mendapatkan, dia sempat juga melatih sebentar di tim nasional Ekuador. Dan sekarang setelah menganggur ya beberapa tahun lah, mungkin 3 tahun atau berapa tahun itu, kemudian dia sekarang menjadi technical advisor di tim nasional Indonesia. Saya nggak tahu fungsinya technical advisor ini apakah dibutuhkan atau tidak. Tapi kan kita juga sudah nanti akan ada direktur teknik. Direktur teknik kan jelas itu mengembangkan sepak bola secara umum di tim nasional, di sepak bola Indonesia, melatih para pemain, para pelatih, melatih macam-macam lah, menerapkan kurikulum di SSB. Tetapi kalau technical advisor ini apa, saya nggak tahu. Apakah nanti itu akan berbenturan dengan tugas pelatih utama, pelatih kepala, berbenturan dengan tugas Patrick Kluivert atau gimana, kita nggak tahu. Tetapi ya menurut saya ya terserah PSSI sajalah, suka-suka dia. Suka-suka dia mau ngapain terserah dia, karena dialah yang punya uang. Dan saya rasa udah cukup ya pembahasan kita kali ini saudara-saudara. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan, wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar saudara-saudara berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak saudara-saudara, abaikan saja. Skip, jangan ditonton, tetapi jangan juga nyampah saudara-saudara. Jangan nyampah, maksudnya jangan membuat komentar yang menghina, menghujat, melecehkan, merendahkan orang maupun negara lain. Santai aja, santai-santai. Ini hanya bola. Hanya bola, nggak usah cari musuh, nggak usah cari lawan. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop, saudara-saudara. Oke.
Sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka!